Rafael Struijk tampil starter bersama Ado Den Haag senior di laga perdana. Dapat rating 7, bek timnas Kelvin Verdonk gagal hindarkan NEC Nijmegen dari kekalahan di Liga Belanda. Bocoran media asing, timnas Indonesia lawan raksasa sepak bola dunia di FIFA Matchday Oktober. Optimis, timnas Indonesia bisa jadi kuda hitam di grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Simak hanya di Robot Ngomong Bola. Rafael Struijk tampil starter bersama Ado Den Haag senior di laga perdana. Striker timnas Indonesia, Rafael Struijk menjadi starter tim kasta kedua Liga Belanda, Ado Den Haag dalam pertandingan versus VVV Venlo. Pada pekan pertama Eerste Divisie di Binoal Stadium, Sabtu malam. Tampil sebagai striker sejak awal game, Rafael berkontribusi pada proses gol pertama Ado Den Haag. Struijk menekan dari sisi kiri, mengganggu bek lawan dan membongkar pertahanan Venlo sehingga tercipta gol dari Van Meegem pada menit ke-38. Namun, pada babak kedua, Venlo menyamakan skor lewat Konstantinos Douncios. Itu setelah Ado kehilangan satu pemain, yakni Steven van der Sloot karena kartu merah. Hasil imbang ini bertahan hingga tuntas. Ado Den Haag untuk sementara berada di posisi ke-8. Rafael Struijk tidak tampil penuh dalam laga ini. Ia diganti oleh Kursat Surmeli pada menit ke-61. Namun, Rafa mendapatkan rating lumayan, yakni 4,6 di saat rekan satu timnya kebanyakan di bawah 4. Dapat rating 7, bek timnas Kelvin Verdonk gagal hindarkan NEC Nijmegen dari kekalahan di Liga Belanda. Bek timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, tampil selama 90 menit penuh saat memperkuat NEC Nijmegen menghadapi FC Twente pada laga pekan perdana Eredivisie Belanda. Meski penampilannya mendapat nilai 7, Verdonk gagal menghindarkan NEC dari kekalahan. Pemain berusia 27 tahun tersebut tampil cukup baik dalam duel melawan FC Twente. Menurut statistik yang dicatat Hoscoret, Kelvin Verdonk mampu melepaskan 2 tembakan, akurasi umpan 78%, melakukan 1 dribble sukses, memenangkan 3 duel udara, dan 2 tackle berhasil. Tak heran jika statistik tersebut membuat bek timnas Indonesia itu mendapatkan pointen 7,3 dari Hoscoret. Sayangnya, penampilan gemilang Kelvin Verdonk tak bisa menghindarkan NEC Nijmegen dari kekalahan. NEC Nijmegen takluk 1-2 dari FC Twente. Sepasang gol kemenangan Twente disarankan Sam Lammers pada menit ke-8 dan Alex van Horenbeek menit ke-54, sedangkan gol tunggal NEC dicetak Kodai Sano menit ke-28. Hasil tersebut membuat NEC Nijmegen kini berada di urutan ke-15 klasemen sementara Eredivisie Belanda dengan 0 poin. Adapun FC Twente menghuni peringkat ketiga dengan torehan 3 poin. Selepas ini, Kelvin Verdonk akan kembali membela NEC menghadapi AS Alkmaar pada laga pekan kedua Eredivisie Belanda di AFAS Stadion, Alkmaar, tanggal 18 Agustus mendatang. Bocoran media asing, timnas Indonesia lawan raksasa sepak bola dunia di FIFA Matchday Oktober. Media Rusia melaporkan bahwa timnas Indonesia ternyata juga berminat untuk melakukan uji coba dengan skuad negara beruang merah. Rusia yang berjuluk Tim Karpin diketahui akan menghadapi 2 negara dari Asia Tenggara, yakni Thailand dan Vietnam. Kabar ini dikonfirmasi oleh Sekjen Federasi Sepak Bola Rusia (RFU) bernama Maxim Mitrovanov. Ternyata bukan hanya Thailand dan Vietnam yang dijadwalkan bakal melakoni laga uji coba melawan Rusia. Dikabarkan timnas Indonesia menjadi skuad yang ingin menantang tim berperingkat 33 dalam ranking FIFA. Dikabarkan bahwa rencananya pertandingan tersebut digelar pada Oktober tahun 2023. Menariknya di bulan tersebut, timnas Indonesia juga memiliki jadwal padat. Skuad asuhan Sintayong akan melakoni laga tandang melawan Bahrain tanggal 10 Oktober dan China tanggal 15 Oktober. Bukan tak mungkin, laga uji coba melawan Rusia dilakukan sebagai persiapan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Andai tidak, skuad Garuda bisa juga mencoba timnas Indonesia U23. Sebab, Garuda Muda diproyeksi akan main untuk ASEAN Cup 2024, sehingga butuh persiapan. Optimis, timnas Indonesia bisa jadi kuda hitam di grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia diyakini bisa menjadi kuda hitam yang pantang diremehkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keyakinan tersebut dilontarkan oleh ex-pemain Timnas, Abdul Musawir. Menurut pria berdarah Aceh ini, kekuatan Timnas Indonesia saat ini bisa dikatakan yang terbaik di Asia Tenggara sehingga tak heran mampu lolos ke fase 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan memulai perjuangan di grup C dengan menghadapi Arab Saudi di Riyadh pada tanggal 5 September dan 5 hari berselang akan menjamu Australia di Jakarta. Lebih lanjut, menurut pria yang masa aktifnya pernah membela klub Liga 1, Persiraja Banda Aceh dan Persiba Balikpapan ini, menilai komposisi pemain yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini sangatlah mumpuni. Kata Musawir, saat ini tak ada perbedaan lagi antara 11 pemain line up dengan pemain cadangan. Ditambah progres permainan Garuda dari pertandingan satu ke pertandingan lainnya selalu meningkat. Namun, pria yang kini meniti karir sebagai pelatih tim Porda Kabupaten Aceh Besar ini tak memungkiri bahwa Timnas Indonesia akan mendapatkan perlawanan ketat dari lawan-lawannya, mengingat ada lawannya yang merupakan langgan Piala Dunia. Tapi, masih kata Musawir, sepak bola bukanlah matematika. Jadi, semua bisa terjadi, termasuk kemungkinan Indonesia bisa meraih kemenangan demi kemenangan dari lawannya di grup C. Yang penting menurut Musawir semua pemain harus bisa merealisasikan strategi yang diberikan pelatih Sintayong Akbar bisa mengatasi perlawanan lawan. Ditambah lagi, saat ini kompetisi Indonesia sudah berjalan, sehingga kebugaran para pemain tetap terjaga mengingat sebagian besar pemain yang kemungkinan dipanggil ke timnas senior adalah para pemain yang memperkuat klub-klub Liga 1. Jika sebelumnya Indonesia mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke fase 3, maka Musawir pun optimistis para pemain Timnas Indonesia saat ini mempunyai tekad untuk melanjutkan torehan sejarah selanjutnya yakni lolos Piala Dunia.